Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji syukur kehadirat Allah kita dapat hadir di ruangan ini dalam acara Indonesia Memanggil Menuju Restorasi Banten Hebat. Selamat datang yang terhormat kepada pengurus DPP Pusat, Ketua DPW Provinsi Banten Bapak Wawan Iriawan SHMH beserta jajarannya, dan anggota sayap Partai Nasdem serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya saya undang dengan hormat seluruh tamu undangan karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Saya undang dengan hormat untuk berdiri. Satu, dua, tiga. Saya mohon untuk berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Nasdem. Satu, dua, tiga. Membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Nasdem, 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 cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Saya persilakan duduk kembali. Selanjutnya saya undang SMA 1 Tangerang Selatan untuk persembahan tari saman. Assalamualaikum.
Bandung merakan jame banteka. Assalamualaikum pointen bulan lamu beri salem kuarelingka karena salem nabi kan sunang jarotan mumat syarat mulia. Laju angin di cida bungong kenau na tamang na jak pareksa. Bungong cida bungong kenau na tamang na jak pareksa. Bunga lenyokan bunga kembe bungang mat besi bungang jempa. Bunga lenyokan bungang kembe bungang mat besi bungang jempa. Bungong cida bungong kenau na tamang na jak pareksa. Bungong cida bungong kenau na tamang na jak pareksa. Bunga lenyokan bungang kembe bungang jempa. Bunga lenyokan bunga kembe bungang besi bungang jempa. Hoka adelan hoka bubut di sinan wahai adinda. Hoka adelan hoka bubut di sinan wahai adinda. Amin Allah semua amin. Allah berkaramat Allah yang beri nang raja mabut sejahtera. Allah berkaramat Allah yang beri nang raja mabut sejahtera. Lela lega tanyo tinyo lale hana janta teu muka tua putengan jangat kunengan mise hantam da combeti kamu salah putengan jangat kunengan mise hantam da combeti kamu salah hantam da combeti kamu salah hantam da combeti kamu salah hantam da combeti kamu salah. Lela lega tanyo tinyo lale hana janta teu muka tua putengan jangat kunengan mise hantam da combeti kamu salah putengan jangat kunengan mise hantam da combeti kamu salah. Hasan sama Husain Jamaloho Hurosiplo
Ci lambura menari, bura menari, lam ate renggunong, lam baca bang bungong, hai bungong, baca bang bungong, lam ane lekua, lambura menari, bura menari, ate renggunong, lam baca bang bungong, hai bungong, baca bang bungong, ane lekua, hai pelumano dalam galang-galanggang dua galanggang si raja wali. Bagu-bagura lomala hala, bagu-bagura loma hewele, lambu kalan sayang lu ngalung bade, dipasang dan klel nater bam tipa, sakit mana senang sentang lantulang hate, hana lulahe baru lingkah. Humele hala bagura, humele hala bagura, humele, ya Allah watu nangrau boleh jipute. Si bece mulia dalam sejarah kalama tule boleh malape burung Garuda. Sep upeyanka huranya sep upeyanka hura kajula cahaya api kata kamu mariwang sep upeyanka huranya sep upeyanka hura kajula cahaya api kata kamu mariwang sep upeyanka huranya sep upeyanka hura kajula cahaya api kata kamu mariwang sep upeyanka. Terima kasih kepada adik-adik SMA 1 Tangerang Selatan. Persembahan tari saman yang merupakan salah satu tarian anak negeri yang patut kita pertahankan. Selanjutnya saya undang dengan hormat Bapak Ustadz Haji Abdul Rojak MA untuk membacakan doa pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ya Allahu ya Rabbana, segala puji hanya bagi milik-Mu ya Allah. Dengan rahmat dan kasih sayang-Mu lah pada hari ini kami dapat melaksanakan acara Indonesia Memanggil menuju restorasi Banten yang hebat. Semoga Engkau meridhoi dan memberkahi acara ini. Ya Allahu ya Malik, wahai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami yang hadir di sini adalah penerus perjuangan para pendahulu kami, para pejuang yang telah mendirikan dan mengembangkan bangsa Indonesia dengan penuh persaudaraan, pengorbanan, serta keikhlasan. Oleh karenanya ya Allah, kami mohon kiranya semangat tersebut tetap menggelora dalam jiwa kami, sehingga keberadaan Partai Nasdem senantiasa dirasakan maslahat dan manfaatnya bagi masyarakat serta negara kesatuan Republik Indonesia.
Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, limpahkanlah kekuatan lahir dan batin bagi kami sebagai keluarga besar Partai Nasdem. Berilah kami kesadaran mengabdi untuk masyarakat guna mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia menuju negara yang bermartabat. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, jadikanlah seluruh keluarga besar Partai Nasdem sebagai sosok pribadi yang penuh integritas, profesionalitas, penuh inovasi, tanggung jawab, dan ketauladanan dalam melaksanakan tugas dan amanah, serta tumbuhkanlah semangat kebersamaan dan keikhlasan seluruh keluarga besar Partai Nasdem dalam menunaikan baktinya kepada bangsa dan negara, terutama kepada masyarakat Provinsi Banten. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah keamanan, ketentraman, dan kedamaian bagi bangsa dan negara Indonesia yang sangat kami cintai ini. Jauhkanlah kami dari perpecahan, pertikaian yang merusak sendi-sendi keutuhan negara Republik Indonesia. Jauhkanlah kami dari segala musibah ya Allah, fitnah dan cobaan yang membuat kami tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan kepada kami. Ya Allahu ya Ghafur, wahai Tuhan Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, dosa dan kesalahan kami semua yang hadir di tempat ini. Semoga Engkau mengabulkan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ustadz Haji Abdul Rojak. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Gustri Effendi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kakak Willy dari DPP, Ketua Indonesia Memanggil. Yang terhormat Kakak Wawan, Ketua DPW Partai Nasdem Banten. Yang terhormat Bapak Haris dari Sospol Tangerang Selatan. Yang terhormat sesepuh-sesepuh kami yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana bangsa ini telah dikaruniakan sumber daya alam, sumber daya manusia, potensi yang sangat luar biasa yang seharusnya bisa membuat bangsa ini maju ke depan. Namun demikian, kesejahteraan itu tersandrakan dikarenakan kita tidak mampu mengolah dengan baik dan kurangnya keseriusan kita di dalam mengelola bangsa ini dalam segala bidang. Maka dari itu acara ini kita adakan adalah memanggil potensi-potensi anak bangsa untuk diharapkan akan bekerja secara profesional sesuai dengan bidangnya. Maka dari itu saya laporkan kepada Ketua DPW dan DPP, hari ini kita undang hampir seluruh para anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2, dan alhamdulillah 99% hadir. Dan selanjutnya Kakak Willy kami laporkan bahwa di sini juga kita undang potensi-potensi IKM, industri kecil menengah Indonesia yang ada di Tangerang, dan kebetulan cukup banyak yang hadir. Dan di sini juga kita undang juga profesional dari perbankan, dari wira swasta, dan kita harapkan bahwa Nasdem itu bukanlah untuk Nasdem, tapi Nasdem itu adalah untuk Indonesia Raya.
Jadi Pak Ketua, itu saja yang kami laporkan, dan kami sebagai panitia mohon maaf kalau ada pelayanan-pelayanan tidak berkenan dengan yang kami lakukan, tapi yang jelas kami berupaya sebisa mungkin memberikan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gusri Effendi atas laporannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua DPW Bapak Wawan Iriawan SHMH. Kepada yang terhormat Bapak Wawan Iriawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Willy Aditya selaku Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem dan sekaligus salah satu konseptor dari Indonesia Memanggil DPP Partai Nasdem. Tepuk tangan buat kakak. Yang terhormat, yang juga kami banggakan, tokoh masyarakat di Serang, salah satu mantan direktur perusahaan yang terbesar di Banten, yaitu Krakatau Steel, Bapak Danuhai. Terima kasih Pak Danu atas kehadirannya. Yang terhormat juga selama ini yang sering berdiskusi dengan saya sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Banten itu, yaitu Haji Aris Alwani sebagai Sekjen Partai Nasdem Banten. Yang terhormat sebagai staf ahli dan juga Wakil Sekretaris Jenderal di DPW Partai Nasdem, Bapak Dedi Ramanta. Terima kasih Pak Dedi Ramanta. Dan tentunya karena 3 tahun ini kita telah memiliki dewan di kabupaten, kota maupun di provinsi, dan juga telah hadir Ketua fraksi Partai Nasdem provinsi, yaitu Bapak Ali Nurdin. Terima kasih Pak Ali Nurdin. Pak Ali Nurdin beserta tentunya anggota Dewan Provinsi Banten, Pak Suryadi ada, Pak Redi terima kasih, Pak Dedi Jubaidi terima kasih atas kehadirannya, dan ini menambah energi kita untuk katakan bahwa kalau kita mau bicara masalah anggaran RAPBN atau RPBD yang harusnya kepada pro rakyat. Setuju? Bapak Ibu sekalian, Ketua DPD, Sekretaris maupun Bendahara DPD 8 DPD Kabupaten Kota Provinsi Banten juga hadir, yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia, kalau tidak salah hampir 99%. Terima kasih, tepuk tangan buat DPD-DPD yang hadir. Tentunya juga bukan tidak mungkin bahwa kita ada di sini selama 3 tahun dan kita telah memiliki dewan di Provinsi Banten ini
juga ada kontribusinya dari sayap-sayap partai. Dan juga hadir komplit semuanya, Pak Willy, Kakak Willy, saya partai Bahu ada di sini, mahasiswa ada di sini, Liga Mahasiswa, Garnita juga ada saya lihat, Bu Hajah Samratuti, kemudian juga Garda juga ada, Bung Ari ada, hadir, terima kasih. Kemudian nelayan, buruh ada juga semuanya, lengkap semuanya. Nah, inilah bahwa kalau kita hadir dengan lengkap begini, tadi kita telah menyaksikan bisik-bisik Kakak Willy sama saya tadi. Ada 20 anak SMA 1 favorit negeri Tangsel ini yang begitu kompaknya tari saman. Dan ini luar biasa. Dan apabila kita kompak di dalam melaksanakan kerja partai, melaksanakan amanat rakyat Banten, insya Allah, sekali lagi, insya Allah, tagline yang ada di sini, Indonesia manggil menuju restorasi untuk Banten hebat akan terwujud. Bapak Ibu sekalian, tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini di tempat menurut Ketua Panitia sebagai PHRI Tangsel juga, hotel yang sangat nyaman, hotel yang sangat cantik. Ini adalah hotel menurut Ketua Panitia yang terbaik di Tangsel. Ini suatu penghargaan buat kita. Tepuk tangan buat Ketua Panitia. Ini kontribusi dari Ketua Panitia sebenarnya. Terima kasih Pak Gusri Effendi. Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi Indonesia memanggil Partai Nasdem Provinsi Banten. Tadi kita telah menyimak Ketua Panitia mengatakan bahwa Partai Nasdem tidak cukup dimiliki oleh para kader Partai Nasdem, tapi juga harus dicintai, dimiliki oleh semua elemen daripada masyarakat. Apa itu nelayan, profesional, pekerja sosial, LSM, akademisi, silakan. Dengan Indonesia memanggil, kita welcome untuk menerimanya. Bapak Ibu sekalian, 3 tahun Partai Nasdem sudah menuai prestasi. 6,7%, suatu nilai yang sangat luar biasa sebagai partai yang masih balita. 36 kursi DPR RI juga merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Walaupun Ketua Umum mengatakan ini belum mencapai target. Dan juga Bapak Ibu sekalian, bahwa Pilpres kemarin Partai Nasdem telah berani menyatakan sikap dengan mengatakan pertama kali partai ini adalah partai pengusung Bapak Presiden Jokowi dan JK. Dan ini terbukti bahwa kader Partai Nasdem telah menduduki 4 menteri di kabinet kerja Jokowi JK.
Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, kalau kita dengar dengan orang-orang yang bijaksana, merebut itu mudah daripada mempertahankan. Oleh karenanya, bahwa kreativitas konsep DPP Partai Nasdem tidak hanya puas di angka 6,7, di angka 36 kursi, di angka 4 kabinet kerja, tapi kita harus bisa nanti 2009 menjadi nomor 1, Bapak Ibu sekalian. Inilah DPP Partai Nasdem selalu membuat kreativitas O250, Indonesia memanggil, ada seminar, ada hal-hal yang menyangkut kegiatan-kegiatan untuk tetap membesarkan Partai Nasdem. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengacu kepada organisasi modern yang kita lihat, Premier League, contohnya Manchester United, Chelsea maupun Manchester City. Mereka mempunyai pelatih yang luar biasa, mereka mempunyai coach yang luar biasa, dan pemain yang luar biasa. Tapi mereka semuanya belum puas. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mencapai target dengan adanya Liga Pileg, Liga Pilpres, Liga Pilkada, Liga Gubernur, Liga Bupati, maupun Liga nanti di 2019, kita harus membuka diri untuk mencapai kemenangan itu, Bapak Ibu sekalian. Istilahnya dalam ekonomi itu adalah go public. Go public ini bukan merusak nilai-nilai yang ada lama, bukan. Dan ini menjadi stimulasi maupun kekompakan antara pemain baru dan pemain yang lama, sehingga mempunyai kita istilahnya kerangka yang kuat untuk memenangkan liga-liga yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa kader Nasdem yang sangat bermoral, yang sangat bersahaja, yang juga sangat mapan dalam arti dia punya kemandirian dan tidak pernah menutup diri dari pengaruh-pengaruh ataupun energi-energi dari luar, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya, Indonesia memanggil di Provinsi Banten ini, insya Allah Kakak Willy, ini kita rancang sedemikian baiknya, sedemikian bagusnya, akan menjadi trigger atau menjadi contoh dari teman-teman kita di 34 provinsi di seluruh Indonesia nanti, Kakak Willy. Bapak Ibu sekalian, peserta Sosialisasi Indonesia memanggil Provinsi Banten. Saya kemarin hadir di dalam rapat pleno diperluas di DPP Partai Nasdem. Dan ada berita yang begitu baik, saya bacakan di harian Rakyat Merdeka, dan saya mengutip
apa yang dikatakan oleh ketua umum kita bahwa Liga Pilkada yang sebentar lagi kita akan jalani di 4 kabupaten kota atau 2 yang diprioritaskan, yaitu Kabupaten Serang dan Cilegon. Pilkada harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Kalau tidak, sayang. Karena niatnya adalah untuk membangun bangsa, ujar ketua umum kita. Mengatakan Nasdem tidak akan ngotot mencalonkan kader sendiri untuk ikut bertarung dalam pilkada. Dikatakan Nasdem membuka kesempatan seluas-luasnya kepada tokoh di luar partai untuk mencalonkan diri. Bapak Ibu sekalian. Tapi saya katakan, kalau saya sebagai ketua DPW Provinsi Banten, kalau memang ada kader-kader kita yang punya potensi untuk menjalankan pilkada maupun pilgub, itu yang harus kita utamakan. Setuju? Dan kita tidak takut dengan kader-kader yang di luar Partai Nasdem. Kalau memang kita bisa memulai memperjuangkan bahwa kita akan meraih liga-liga pilkada, gubernur maupun Pilpres, Pileg di 2019. Setuju? Inilah yang kita harus galang dengan kekuatan, merapatkan barisan, dan kita siap untuk bisa menjadi kader-kader yang militan dan bisa menjadi kualitas-kualitas kader yang bisa memenangkan pertarungan dari kader-kader yang lain. Setuju? Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, nanti kita bersama-sama menyaksikan seremoni yang spektakuler, yaitu tadi Bapak lihat ada mobil yang seharga 1,2 miliar yang kita akan luncurkan, Bapak Ibu sekalian, dan itu akan digunakan oleh kader-kader kita semua di 8 kabupaten kota. Dan itu adalah suatu pertanda bahwa kita akan mulai, bahwa kader kita adalah kader yang mumpuni dan bisa memenangkan pertarungan, baik itu di pilkada, bupati, wali kota, maupun pilgub, maupun pilpres, Bapak Ibu sekalian. Dan kita tidak tanggung-tanggung mengatakan bahwa Partai Nasdem ini adalah bukan seperti kendaraan Avanza, tapi ini adalah kendaraan Jaguar, saudara-saudara, Mercedes yang nggak pernah mogok dan bakar bensinnya terlalu banyak, Bapak-bapak Ibu sekalian. Sisa bensin kita kasih orang di belakang kita. Setuju? Ini dia baru kita mulai peperangan kita, pertarungan kita mulai. Walaupun masih jauh, tapi kita udah mulai untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Setuju? Hidup Partai Nasdem! Hidup Partai Nasdem! Tapi kalau memang sudah setuju, pertama kali kita harus bilang bahwa restorasi dimulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ini yang penting. Kalau kita nggak mulai sama diri sendiri, bagaimana kita mau merestorasi di luar daripada kader Partai Nasdem? Nggak benar kalau kita nggak bisa restorasi. Oleh karenanya, dengan tagline Indonesia memanggil, kita sudah sadar bahwa kita ini telah merestorasi diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang kita punyai. Kakak Willy, inilah kader-kader yang militan, Kakak Willy, yang harus diperhatikan. Bahwa saya yakin, seyakin-yakinnya, dengan 3 tahun yang lalu, dengan keadaan yang sangat minim, sederhana, dan di Banten kita sudah mempunyai kader yang ada di DPRT, DPC,
DPW sayap-sayap yang masih kompak Kakak Willy semuanya. Ranting-ranting juga anggota dewan. Dulu provinsi Partai Nasdem yang paling terakhir meregistrasi di KPU pusat. Undang-undang mengatakan bahwa seluruh 100% harus ada struktural provinsi, 75% ada di DPC, DPD, dan 50% ada di DPC. Tapi Partai Nasdem dengan kader-kader yang sangat minim, dan saya yakin di sini juga hadir caleg-caleg yang jadi juga ada di sini, dan bahkan caleg-caleg yang nggak jadi juga ada. Ya, kalau sakitnya di mana? Bu Nong sakitnya di mana? Ini Bu Nong aja ya, Bapak Ibu sekalian. Ini keturunan ulama besar di Banten, Ratu Nong ini. Dan hampir tiap hari warga Banten itu tahu Bu Nong. Tapi nggak kepilih. Nah, kenapa nggak kepilih? Duitnya mungkin kurang, ya. Nah, ini susah ininya. Sakitnya di mana Pak Nong ya? Tapi nggak apa-apa, ya. Sebenarnya saya juga sakit karena saya juga nggak pilih, ya. Ini sakitnya saya di mana-mana nih. Udah lagi saya udah habis-habisan juga, tapi nggak apa-apa. Saya bilang tadi apa? Saya sekarang nggak sakit karena saya sudah merestorasi diri saya sendiri. Saya sudah mengalahkan diri saya sendiri. Untuk itu, tanpa kekuasaan, tanpa apapun, kita siap membesarkan Partai Nasdem di Provinsi Banten ini. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini juga sakit. Kalau dari absen yang katakan 150 orang ini, ya yang sakit katakan 125 orang kan? Yang cuman nggak sakit kayak Haji Suryadi, masih dia seneng-seneng ya kan, jadi anggota dewan ya kan. Take home-nya katakan mudah-mudahan tiap bulan itu 25 juta ya. Tapi take away-nya lain nanti dia di tempat-tempat lain sehingga take home-nya berkurang. Enggak apa-apa ya kan. Tapi enggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin katakan, tanpa acara-acara ini berhasil dan sukses, kalau nggak ada dukungan dari kader-kader yang punya loyalitas, ini tidak ada artinya. Acara ini sangat mewah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita audit ya nilai acara ini bisa sampai 200 juta Bapak. Itu minus mobil yang harganya 1,2 miliar. Jadi kalau kita equivalentkan nilai acara ini hampir dikatakan 1,6 miliar Bapak Ibu sekalian. Tapi itu kecil sekali dengan angka 1,6. Sepanjang kita mau bersama memikul beban ini. Terima kasih kepada anggota DPRD Dewan Kabupaten Kota Provinsi yang telah menyumbang dana untuk acara ini. Tepuk tangan. Luar biasa. Tapi jangan ngeluh lagi nanti kalau ada acara-acara terus. Ya kan kita minta-minta lagi, ngeluh nggak nih Suryadi? Nah, mantap. Tambahin malah tuh, lihat saya ditambahin. Luar biasa. Bayangin. Jadi kalau saya bikin acara sebulan lagi, Pak Suryadi siap untuk mendukung? Mantap. Ini luar biasa Kakak Willy. Jadi kader Nasdem ini di Banten khususnya, tanpa diminta dia udah bayar duluan Kakak Willy. Jadi kalau uyuran untuk keanggotaan itu dibayar setahun 2 tahun, mampu nih Kakak Willy pada kader Nasdem. Seperti itu. Enggak. Kalau di PW itu lain masalahnya. Yang penting
kita harus mempunyai loyalitas misalkan partai ini. Itu aja sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita harus aware, harus alert, harus pasang mata telinga kita dalam menghadapi pilkada nanti. Silaturahmilah kepada partai-partai lain nanti. Karena undang-undang mengatakan Kakak Willy 20% kursi kita nggak punya kabupaten kota. Kita harus koalisi. 25% suara sah kita nggak punya. Kita harus koalisi dan harus realistis juga kita. Kalau kita ya punya becak, cuman punya tabungan sekian, janganlah kita memaksakan diri untuk maju. Atau cuman popularitasnya ini di kecamatan, popularitasnya cuman dikatakan di lingkungan RW dan lain, jangan maju. Ya kan? Berat buat kita juga, ya kan? Kita juga harus realistis semuanya, ya kan? Karena amanat dari ketua umum kita harus memenangkan 50% liga pilkada ini di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kalau 50% Kang Basri, Tangsel, katakan Cilegon, Paneglang, Kabupaten Serang, apa katakan lagi Kabupaten Serang udah 4 ya. Minimal kalau 50%, 3 kita bisa ambil. Wakilnya 1 nggak apa-apa lah. Tapi jangan sampai kosong, Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh kosong. Baik itu kita sebagai partai pengusung maupun kita sebagai partai pendukung. Tapi tidak boleh menjadi pencoleng. Mahar diharamkan, Bapak Ibu sekalian. Dan kita itu harus menunjukkan bahwa kita mandiri dan bisa memenangkan pertarungan-pertarungan baik pilgub, pilkada maupun pilpres nanti, Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya itu, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dengan niat baik ini, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua langkah kita, napas kita, niat kita untuk bisa Partai Nasdem ini, Pak Danuhai, memerangi korupsi, memerangi ketidakadilan maupun memerangi kemiskinan di Banten ini. Tadi saya katakan bahwa, dan saya harus perintahkan kepada fraksi-fraksi yang ada di Provinsi Banten ini, RAPBN atau APBD itu harus kepada pro rakyat, Bapak Ibu sekalian. Setuju? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Partai Nasdem! Hidup Partai Nasdem! Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Wawan Irawan, sambutan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Indonesia Memanggil sekaligus membuka acara Indonesia Memanggil menuju Restorasi Banten Hebat, Bapak Willy Aditya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem dipersiapkan sebagai aktor dan agen perubahan. Nah, disinilah kemudian Partai Nasdem tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi formalnya saja, fungsi-fungsi untuk mendaftarkan orang, untuk memajukan orang, untuk dapat menteri, untuk punya kepala daerah, tidak. Perubahan membutuhkan keberanian untuk mengambil sikap, untuk menentukan posisi. Kami hadir di DPR, kami hadir menjadi bupati, wali kota, gubernur, kami hadir di kabinet mengirim menteri-menteri kami untuk memberikan pengabdian untuk melakukan restorasi Indonesia. Dalam proses Indonesia Memanggil ini tentu tidak asal-asalan. Ini momentum Partai Nasdem.
Kita harus memenangkan pemilu di 2019, maka kemudian kita harus siap sekarang. Kita konsolidasikan semua barisan sekarang, sehingga menghadapi 2019 kita tidak ganti-ganti formasi lagi. Terima kasih sudah bisa bersilaturahmi sore hari ini. Terlebih terkurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yaitu paparan mengenai kekuatan peta politik Banten pasca Pileg dan Pilpres. Kami undang dengan hormat Bapak Asep. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Sebenarnya enak kalau materinya kita bisa tampilkan sedikit, tapi nggak apa-apa, lagi diproses. Pertama saya mengucapkan terima kasih. Saya diminta oleh Pak Ketua untuk memberikan sedikit catatan terkait Pileg dan Pilpres yang sudah kita lewati. Itu yang pertama. Yang kedua tentang peta Pilkada Banten yang sudah kita lewati juga di 2010 dan 2013. Perkenalkan, nama saya Asep Rahmatullah. Saya sekarang di Media Survei Indonesia. 3-4 tahun saya di lingkaran survei Indonesia di NIJA. Jadi banyak saya kira yang kita tadi bisa tangkap apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Wawan, Bang Willy dari DPP. Paling tidak ada semangat lebih untuk menjaga momentum atau menguatkan momentum yang sudah ada, yang sudah dimiliki oleh Partai Nasdem. Saya ingin share 3 pelajaran penting yang kita bisa dapatkan dari Pileg kemarin. Ada 3 hal penting yang kita bisa dapatkan. Pertama, terjadi perubahan peta kekuatan politik di nasional. Ada 3 pemenang Pileg yang secara bergantian. Seperti kita sama-sama bisa lihat, 99 ada PDIP, Golkar di 2004, 2009 ada Partai Demokrat, terakhir PDIP kembali mengambil kemenangan di Pileg. Itu satu. Jadi ada perubahan kekuatan di level pemenang. Yang kedua, muncul kekuatan partai menengah. Nah, di sini ada Nasdem. Kalau 99 ada PKB dan PAN, kemudian Demokrat dan PKS di 2004. Yang saya sampaikan tadi bahwa Nasdem bisa menjelma menjadi partai besar menengah bila didukung oleh figur kuat. Figur ini saya kira Nasdem sudah punya. Pak Surya Paloh sampai saat ini sudah menjadi aktor yang cukup penting gitu, atau mungkin di level di atas cukup penting itu di Republik ini. Kemudian partai ini dengan konsolidasi yang terus dilakukan bisa menjadi partai yang sangat solid. Yang ketiga, sumber daya politik yang memadai. 3 hal itu saya kira bisa menjadi poin yang bisa menghantarkan partai Nasdem dari partai menengah menjadi partai papan atas. Nah, kalau kita lihat dari survei yang dilakukan, karakter pemilih partai Nasdem ini apa sih? Nah, ini bisa dilihat bahwa partai Nasdem itu kemarin banyak dipilih oleh kaum laki-laki. Yang kedua, agak-agak perkotaan gitu. Jadi agak kota, agak kritis gitu ya. Itu pemilih sesungguhnya partai Nasdem. Kemudian kita juga bisa menangkap 3 pelajaran penting juga untuk Pilpres, dari Pilpres untuk Pilkada langsung. Nah, seperti yang kita tahu bahwa rekam jejak itu menjadi penting. Kenapa misalnya Jokowi itu kemudian bisa terpilih dengan meskipun dengan pertarungan yang cukup sengit, tapi saya kira rekam jejak ini yang tidak diragukan dari sosok Jokowi. Yang kedua,
gagasan calon kepala daerah. Saya kira Pak Wawan, pilkada sebentar lagi, Perpu sudah menjadi undang-undang kemarin. Saya kira tidak punya waktu lama untuk kemudian melihat, menimbang visi misi dari calon kepala daerah. Kalau kemudian kader Nasdem bisa memunculkan kader, itu bisa menjadi kredit poin saya kira. Tapi kalaupun tidak, masih banyak orang juga di luaran sana yang kemudian bisa menjadi orang yang bisa dimunculkan oleh Partai Nasdem. Tadi seperti Bang Beni bilang, dengan syarat harus dilakukan survei. Jadi survei harus menjadi tool yang paling awal untuk melihat bagaimana popularitas, elektabilitas, akseptabilitas, kepantasan, dan terakhir elektabilitas, dukungan. Yang ketiga, ini juga penting Pak Wawan, untuk melihat profesionalitas mitra partai. Jadi karena tadi itu 20% harus dipenuhi, maka mau tak mau harus ada koalisi di lokal. Nah, profesionalitas ini juga harus dilihat paling tidak untuk bagaimana kemudian KIH sampai saat ini juga bisa berjalan beriringan, itu kaitannya dengan profesionalitas. Kemudian next. Nah, ada banyak poin yang ada dalam Perpu kemarin yang disahkan menjadi undang-undang, tapi saya sarikan ada 3 hal yang kira-kira menjadi poin penting selain uji publik, kemudian dan lain-lain ya. Di sini bahwa yang dipilih menjadi kepala daerah oleh masyarakat adalah gubernurnya saja, wali kotanya saja, bupatinya saja. Tidak ada pemilihan untuk wakil bupati dan seterusnya. Tidak ada wakil gubernur, tidak ada wakil wali kota. Yang dipilih adalah gubernur, bupati, wali kota. Hanya satu. Yang kedua, untuk wakil ditunjuk langsung oleh kepala daerah dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing. Nah, aturan Perpu ini undang-undang pilkada ini agak rigid. Misalnya kalau dia di bawah 250.000 nggak usah ada wakil. Kalau misalkan level penduduknya di atas 10 juta kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat, itu wakilnya bisa 2 orang. Perpu ini undang-undang itu seperti itu disebutkan. Nanti bisa dilihat ulang. Nah, yang ketiga ini juga saya kira yang saya dengar tadi Pak Wawan akan memajukan wakil dari Partai Nasdem. Undang-undang yang ada wakil baik gubernur, wali kota, bupati itu harus dari PNS, dari birokrat. Nah, ini juga harus dilihat ulang karena ini kan sampai tanggal 17 ke depan akan terus dievaluasi, akan ada pembahasan terus di DPR. Nah, ini akan menggelining apakah kemudian aturan mainnya seperti ini atau tidak, nanti kita bisa lihat di beberapa hari ke depan. Next. Nah, saya ingin sedikit menggambarkan perolehan kursi yang ada di Banten. 4 daerah lain saya belum sempat masukkan. Di sini terlihat bahwa untuk Banten seperti Bapak Ibu juga sudah ketahui, PDIP masih di atas ya, bersama dengan Golkar. Di Tangsel Golkar, PDIP, di Tangerang ada PDIP Golkar, di Kabupaten Tangerang ada Golkar PDIP. Nasdem kira-kira di posisi 5, di posisi 10 ada ya, kemudian di posisi 6. Artinya kalau kita lihat memang Golkar masih ada, masih cukup kuat, meskipun catatan yang bisa kemudian digarisbawahi bahwa Golkar tidak seperti beberapa tahun yang lalu. Golkar tidak sedominan yang lalu. Nah, ini kemudian karena tadi secara karakter Nasdem merupakan antitesa dari Golkar, Nasdem bisa masuk di sana. Next. Nah, ini sekedar mereview peta politik yang 5 tahun yang lalu. Ada 8 pilkada yang sudah kita lewatin, 1 provinsi, 7 kabupaten kota, 7-7-nya itu
Golkar memainkan peran yang cukup besar di sana. Tujuh-tujuhnya Golkar menjadi pemenang, meski sebagai pendukung maupun pengusung. Satu dari Kabupaten Lebak, seperti kita tahu, itu PDIP dan Partai Demokrat ya. Di luar itu ini. Nah, maksud saya catatan ke depan di sini saya kira pasti petanya akan dinamis. Belum ada survei yang terbaru untuk bagaimana mengukur dukungan masing-masing partai di level kabupaten, kota maupun provinsi. Tapi paling tidak dari data yang ini sudah bisa terlihat incumbent sudah lewat masanya seperti di Kabupaten Serang dan seterusnya nanti mungkin bisa kita diskusikan. Next. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, saya di sini memberikan catatan ketika bicara peta politik Banten. Saya kira juga ini tidak terlepas dari kita harus bicara mau tak mau dinasti yang sudah lengser ke Prabon kemarin. Saya kira ini mau tak mau kita harus melihat itu. Nah, paling tidak yang bisa kita lihat adalah pertama, Banten menjadi daerah yang tak bertuan. Banten maupun Tangsel saya kira harus kita lihat bahwa wilayah ini masih bisa dilihat, masih bisa diperebutkan. Terutama Provinsi Banten sepeninggal dinasti Atut, saya kira menjadi wilayah yang terbuka luas. Tinggal bagaimana kemudian partai ini kemudian bisa berkompetisi dengan baik di sana. Nah, yang tadi saya bilang bahwa Golkar tidak menjadi instrumen yang dominan di seluruh wilayah. Saya kira pertarungannya menjadi sangat ketat. Nah, di sana kemudian partai ini juga bisa memainkan peran yang cukup sentral karena sama-sama satu keluarga di KIH dengan PDIP, kawan. Kemudian yang awal tadi bahwa kita bisa memberikan peluang untuk memunculkan kader terbaik, khususnya untuk Partai Nasdem. Next, Mas. Nah, saya mengutip survei yang dilakukan oleh senior saya di LSI. Dia merilis di indikator politik. Survei yang dilakukan sudah lama memang, bulan Januari 2014. Tepatnya nggak lama dari kejatuhan dinasti Atut. Nah, di sini ada 8 hal yang menarik yang mungkin juga bisa mereview informasi dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Pertama, rakyat Banten menilai pemerintah Banten tidak bersih dari korupsi. Angkanya cukup fantastis, 77%. Ini survei yang dilakukan tidak jauh dari tersangkanya gubernur saat itu. Kemudian rakyat Banten yakin dengan temuan BPK telah terjadi penyimpangan. Angkanya sangat fantastis. Kemudian rakyat Banten yakin dengan sangkaan KPK. Nah, yang paling terakhir kaitan dengan elektabilitas gubernur saat itu. Jadi pertanyaannya, kalau pilkada dilakukan pada tanggal itu, kira-kira siapa yang akan memilih Bu Atut? Angkanya fantastis, 0,3% yang akan memilih. Artinya dari sisi ini pergeseran gitu ya pasca dinasti ini runtuh sudah terlihat. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa figur itu menjadi hal yang yang utama yang bisa kita dorong, dan kemudian figur bisa memberikan sesuatu yang positif dengan terhadap partai, bahwa kemudian partai bisa memproduksi figur-figur yang baik, itu saya kira menjadi kewajiban partai. Tapi bagaimanapun saya kira banyak orang yang baik di partai ini yang kemudian bisa menjadi kepala-kepala daerah ke depan. Catatannya, ke depan kita tidak bisa bicara lagi, partai ini tidak bisa bicara lagi menjadi orang nomor 2. Partai ini harus bisa menjadi orang nomor 1 sesuai dengan amanah undang-undang.
Demikian saya kira Bapak Ibu sekalian sedikit yang bisa saya paparkan. Saya akhiri Pak Wan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.